Selamat datang kembali dengan saya Tasori dan teman gua Fahri. Oke, dan hari ini kita itu bakal ngebahas tentang Mobile Legend dan kita berdua gamers ya, Gamers ya. Dan Dan gue sering banget digendong sama lu. Dan enggak gue juga sih. Gue juga suka main Mobile Legend kan, salah satunya gara-gara lu. Pas lu di sini setiap malam main Mobile Legend dan gue udah lama nggak main, akhirnya gue mau main lagi. Tapi bukannya lu suka main Mobile Legends gara-gara cewek ya? Itu jangan dibahas di sini, boy. Ya itu ada, itu salah satunya cewek. Boleh lah. Cewek yang cantik dia main Mobile Legend dan saya tuh sok menjadi pahlawan, pengen ngegendong gitu. Padahal dia lebih jago. Ya, belum tahu ya dia ya. Jadi pro player. Tapi kan paling tidak ketika gua nggak main sama dia kan, main sama lu itu gue juga udah digendong banget dan gue juga udah banyak dikasih tahu cara-cara mainnya, terus penempatan emblemnya, terus bahkan gue tuh dulu tuh ya nggak paham nih, kayak misalkan Mia itu harus di God Roam gitu ya, gue kan nggak paham tadinya. Setelah lu jelasin gue paham. Dulunya itu emang nggak gitu sebenarnya. Emang dulunya gimana? Dulunya nggak ada gold, nggak ada XP, terus nggak ada roam, nggak ada jungle, itu nggak ada. Jadi itu nggak ada. Terus dulu. Udah kesini aja, semakin zaman kesini itu mungkin Monton itu kayak merefresh biar semakin jadi teratur itu ya. Ya teratur, terus jadi ya pro player itu tahu lah. Jadi gimana cara mainnya, terus fungsinya ini kemana, terus bantuinnya kemana. Jadi nggak ngacak kayak dulu. Kalau dulu itu masih kayak gimana ya, dibilang ngacak sih, emang ngacak ya bener ya. Kayak tank ya bisa jungle terus. Iya, maunya jungle itu bukan ya, emang sekarang bisa tank juga bisa jungle. Iya. Cuma maunya kayak dulu itu kita udah punya jungle nih, kayak udah punya retri. Tapi tiba-tiba kita ada yang retri lagi. Ada yang bisa retri lagi 2 gitu kan. Malah bisa jadi sampai 5 gitu loh. Jadi nggak ada aturan bakunya ya. Jadi bodo amat lah, acak-acakan gitu. Beli emblem jungle itu dulu ya masih bisa. Cuma sekarang karena udah diperbaiki lagi sama Monton ya. Akhirnya nggak bisa lagi. Kurang bagus ya, kurang OP mungkin ya. Ya, jadi nggak jadi teratur lah gitu lah mainnya lah. Jadi ngacak gitu. Makanya sekarang udah di refresh lagi, diperbarui lagi, biar pro player itu semakin gimana, jadi bener-bener mainnya teratur lah gitu kan. Nah, makanya semakin kesini tuh banyak pro player itu tahu cara mainnya ya, karena dia udah tahu strateginya, gampang kita nyari strateginya gitu. Kalau dulu mah jungle, kayak misal nih lu main tank ya misalnya, lu main tank, gua main jungle nih, gua udah beli retri, beli jungle juga, emblem jungle, tapi lu beli juga kadang-kadang terus nge-jungle gitu kan. Jadi kan repot ya? Iya, padahal lu harusnya roam gitu kan, harus bantu jadi tank, bener-bener jadi tank. Dan kita akhirnya nggak bisa menyalahkan kan. Iya. Orang belum ada aturan baku dari Montonnya gitu kan. Kalau sekarang udah ada aturannya nih, jelas gitu ya. Udah ada satu retri, nggak bisa. Terus kita mau goblok. Ya jangan. Nggak bisa. Ini saya baru paham ya. Soalnya dulu tuh waktu gua main tuh cuma berapa bulan gitu. Itu tahun 2018 awal. Itu pertama kali gua tuh main Mobile Legend. Dan ya udah gua main aja. Dan dulu tuh pertama kali gua main, pertama pakainya Mia. Saya tuh diajarin Mia sama temen gua. Sampai akhirnya tuh Mia terus. Lebih bosan gitu ya. Iya. Terus setelah akhirnya ketemu lagi sama temen, diajarin main Bane. Nah dulu kan Bane OP, iya emang. Wah, dulu buat ngerusakin tower tuh. Jadi gulung enak emang banget. Itu enak banget. Makanya kenapa sekarang Bane itu banyak banget di nerf. Itu udah di nerf, udah di update terus skill 3-nya tuh. Dari dulu kayak paus tapi dia bisa ngelompat-lompat gitu. Paus terus ya? Terus sampai sini lagi yang muter-muter kelilingin turret. Terus kemarin lagi beda lagi. Kayak kapal, sekarang udah beda lagi, hiu 3. Udah sering banget itu kalau Bane man. Kenapa ya? Kok bisa gitu ya? Mungkin penyesuaian kali ya. Biar adil mungkin ya. Iya. Soalnya kayak misal dari hero-hero kan banyak yang skill yang lebih sakit, yang tiba-tiba kayak ngebug itu kayak ibaratnya ya banyak kesalahan lah dari skillnya bagaimana. I see. Makanya sekarang penyesuaikan lagi. Kenapa sekarang tuh lebih banyak updatean lu? Iya betul. Makanya kadang-kadang ya. Kemarin HP gua nggak bisa. Nah itu
Kenapa sekarang? Wah, sekarang malah lebih inilah tinggi lagi grafiknya tuh. Iya, lebih Kalau HP enak ya. Ya lebih enak kalau bagi HP-nya yang bisa gitu Kalau kan. pakai Kalau HP RAM di 2 ya ampun deh, Iya. jangan sampai nanti dibilang HP kentang gitu kan. oke. Soalnya gue dulu pernah gitu kan. Jadi pas main pakai HP Lenovo pertama gue main, gue tuh sampai dibilang gimana ya? Ya sejago-jagonya gue main pun ya kalau misal HP-nya nggak mendukung ya sama aja gitu Iya. kan, performa juga nggak bagus gitu. Iya. Akhirnya kita dibilang noob gitu kan. Kalau Padahal emang bahasa- HP-nya. Iya. Ya gitu juga sih. Ya namanya juga belajar, gue itu main dari season berapa ya? Season 6 kalau nggak salah. Gue belum nggak Emang ngikutin. sekarang season berapa? Udah banyak banget seasonnya sekarang. Udah sampai berapa sih sekarang, 20-an apa ya? 20. Berarti Iya. udah lama ya. Udah lama. Tapi menurut lu tuh kenapa ya game Mobile Legend itu menjadi salah satu game yang paling favorit hari ini? Itu kenapa ya? Dari sekian player mungkin ya, emang ya beda-beda. Yang pempunyai suka lah, makanya kayak dari segi dia main, tergantung dia mau mainnya apa gitu kan. Kalau mungkin menurut saya itu kan di Mobile Legend itu kebanyakan ya dari segi yang dia suka mainnya, dibilang dia kayak kita itu memain Mobile Legend itu punya strategi, terus kayak berjuang bersama-sama gitu loh. Pokoknya kalau dibandingin mungkin game-game lain, tapi nggak di sini nggak banding-bandingin ya. Maunya kayak FF. kalau FF kan udah kategorinya udah beda. Itu udah I see. kayak Clash Royale. Clash Royale itu ya itu strategi juga. Tapi itu kan kayak ibaratnya dibilang main Magic cadangan. Chess gitu ya. Magic Chess itu karena ya pembaruan baru-baru inilah. Kayak ada. mungkin kan kalau dulu tuh kan belum ada nih. Kenapa sih dulu kayak ibaratnya kok kayak sepi gitu kan, mungkin Mobile Legend kan. Karena apa? Ya mainnya cuma itu doang. Kalau nggak rank klasik Brawl versus AI gitu doang. Yes, Makanya yes, kenapa yes. monoton sekarang itu menciptakan kayak Magic Chess itu. Magic Chess, Arcade, arcade, terus mirror, custom yang edit sendiri. Oh, sekarang udah banyak. Edit Makanya sendiri itu gimana? oh ada itu. Jadi kita bisa ngatur nih kayak skillnya, cooldownnya full, nggak bisa mati juga bisa. Terus nyawanya tinggal dikit bisa, terus sekali hit bisa. Itu kayak ibaratnya kita nge-cheat gitu Bisa? loh. Oh, Bisa. Cuma itu kan nggak ada pengaruh kayak ibaratnya kita dapat bintang, dapat poin, dapat segala macam. Itu cuma kayak buat ya have fun aja gitu. I see. Nah, kenapa Muntun itu ya menciptakan dia buat player-player itu biar senang gitu loh. Jadi bukan cuma dia harus serius nge-push turret, nge-push bintang, nge-push trofi segala macem. Tapi gini, Mas Fahri, gua tuh sering banget ya main game Mobile Legend. Pertama, kita harus sepakati nih bahwa main Mobile Legend itu kan yang dicari adalah kemenangan. Iya. Kemenangan itu ketika tower-tower itu hancur semua. Iya. Nah, bukan hancur semua, maksudnya tower yang paling ujung itu harus Utama yang harus hancur. Nah, Dan untuk menghancurkan tower yang utama itu, kita harus menghancurkan tower lain dong. tower-tower yang menghadang itu. Iya. Nah, tetapi pada praktiknya orang kok banyak yang nggak fokus sama tower ya. Mereka fokusnya sama kill gitu loh. Nah, itu Kenapa ya? Mereka kadang- nggak paham atau gimana ya? kalau dibilang nggak paham, mungkin Paham ya gitu paham ya. lah ya. Namanya juga pasti fokusnya kan ke turret. Kemenangan itu pasti fokusnya kan tujuan ke turret. Cuman kalau misal dari ya mungkin dia suka ngekill, suka main ibaratnya Pamer mungkin ya, pamer kill banyak Ya. gitu atau gimana? kadang-kadang kalau kita misal nge-push fokus turret ya mainnya ya paling nggak nanti kayak ibaratnya statiknya cuma kita apa sih namanya fokusnya di nanti kayak statiknya kebanyakan turret gitu loh. Oh iya, jadi nggak ada MVP, nggak ada Kayak Miniac, MVP, terus Savvy, Miniac, Savvy itu lah. Legendary gitu Sekarang ya. itu kan kayak mungkin ya orang-orang ya mengejar itu kayak Bisa pengen pamer. dia pengen Miniac, rasain Miniac. Soalnya kalau misal udah dapat Miniac nih, wah Miniac itu udah rasanya kayak Langsung bangga. ya, wah, apalagi gua ketika nih, gitu ya. iya, apalagi ketika pas mau dapat Savek nih, wah manapun di turret perlu dikejar dia. Harus dapat Savek. Padahal itu ya sebenarnya kalau dibilang biasa aja sih gitu. Iya, nggak ada Yang manfaatnya penting- sama sekali ya gitu ya. Kalau misal kita filosofinya ke fokus menang. Kalau Nggak. untuk menang saja. Ya, kalau fokusnya pengen ngekill ya silakan gitu kan kalau misal Oke. gitu kan. Nah, kenapa masalah kayak banyak banget nih. Wah, pemain-pemain sekarang tuh kalau mikirin turret mah nanti gitu kan. Setelah kita udah dapetin kill. Kalau itu pemain-pemain ya
emang beberapa kayak tingkatan sih mungkin ya, kayak misal udah pengalaman, apa yang awam, apa yang udah baru-baru main, terus dan masih banyak lagi sebenarnya sih, tergantung kita dapat timnya kayak apa, terus kita juga udah tahu kayak apa segi-segi permainannya, jadi ya it's okay, kita mainin mah biasa aja gitu kan. Oke, paham. Nah, gini, saya tuh sering banget ya, gue tuh sering banget nemuin tim, ya kan? Gue tuh udah kalah banget, kill mereka tuh udah banyak banget, 25 vs 2 gitu, ya kan? Mereka tuh fokusnya di kill, senang banget, anjir lu, gue matiin lu, jadi gue tuh mati terus, ini gimana ini? Tiba-tiba tower kita juga masih banyak, tower dia juga masih banyak. Akhirnya level kita semakin lama kan, meskipun kita killnya banyak sedikit ya, mereka banyak gitu. Iya. Ketika kita levelnya sama, otomatis kemampuan kita jadi bisa menyamakan. Seimbang. Nah, ketika seimbang, akhirnya meskipun dia udah 25, saya kill 2, bisa balik keadaan. Mereka malah yang kalah. Bisa comeback emang. Bisa comeback, makanya tower itu penting untuk dihancurin gitu loh. Ya, kenapa kadang-kadang ya emang gitu, susah aja kalau misal kita nemuin tim yang ya gimana sih ya kalau dibilang ya LOL mungkin. Ya jangan lah kalau dibilang, jangan, enggak. Apa namanya, kayak ya belum tahu strateginya, fokusnya ke kemenangan gitu loh. Maksudnya kan kalau misal orang udah filosofinya menang, pasti dia fokusnya ke turret. Mau gimana pun, ketika misal nih teman kita lagi war, tapi emang kita kan ada bagian nih. Misal lu mabar sama gua nih. Nah, lu tugasnya apa nih? Kalau misal jadi tank ya lu nggak harus lindungin kemanapun berani mati ya. Ya, berani mati lah demi lindungin temen gitu. Maksudnya temen yang mau gendong. Kalau yang mau gendong itu utamakan kayak ibaratnya ya kalau nggak hyper. Nah, itu fokus yang penting. Nah, sedangkan selain itu nanti ketika pada perang itu kan kayak fokus satu nih, fokus. Dia kalau nggak mau ikut bantuin ketika turret masih utuh ya, itu kan masih kayak sekarang tuh ya double XP ya, maksudnya kayak double HP gitu, HP turret. Kalau dulu satu ini ya. Karena kan ya harus ngancurin jadi gold dulu kan. Gold terus baru turretnya bisa dihancurin. Ya kalau dulu udah turret aja fokus itu. Nah, dan dulu pun kayak turretnya itu lebih renyah kalau dibilang ya. Gak kayak sekarang tuh kan. Maksudnya lebih renyahnya itu gimana? Mungkin kalau dibilang dari HP-nya itu lebih rendah gitu. Cepat gampang dihancurinnya gitu. HP-nya lebih rendah. Misal dulunya HP-nya cuma 500 HP, sekarang di 1000 gitu. HP itu apa sih? Kayak dibilang apa sih namanya? XP dari apa sih namanya? Level turretnya. Apa namanya, mungkin nyawanya atau gimana ya? Nyawa turret lah. Bilang HP kan nyawa turret gitu kan. Kekebalan mungkin ya, kekebalan. Kalau lebih singkatnya HP lah. HP XP gitu. Oke. Yes. Nah, di situ kan dulu kayak apa sih namanya? Orang fokusnya udah turret karena dulu gampang banget diincar kan turretnya kan. Sekarang udah nanti dulu lah. Susah. Iya, udah XP-nya tinggi, levelnya tinggi, kedua susah juga nih gitu kan. Akhirnya memutuskan kayak ibaratnya udah perang aja gitu kan. Itu belum hancur kok, masih keras gitu kan. Pikirannya di situ. Ya udah perang aja. Nanti kalau misal menang ya kita dapat turret, kalau kalah ya kita jaga gitu. Tapi kan sekarang kadang-kadang kalau misal dari tier itu kan beda-beda, dari misal warrior, GM, master, terus legend, mythic, itu udah beda-beda tingkatan. Karena sekarang itu udah kayak plafon apa namanya, sistemnya itu udah dirubah. Jadi ketika lu main di Epic atau di GM, pasti lu nemuin ya teman-teman ya dibilang ya masih mungkin dibilang awam gitu ya. Bisa rata-rata gitu. Ketika itu main kita solo. Tapi kalau udah pemain udah berpengalaman mungkin pasti dia tahu cara mainnya, dia itu hebat. Dia itu pasti fokus turret kill. Bantuin gitu kan. Kalau sekarang itu tier GM, master, terus Epic itu ya. Kayak seenaknya aja udah. Yang penting nge-kill gitu kan. Dan gini Fahri, gue tuh ngelihat bahwa main game Mobile Legends itu sangat menggunakan otak kita. Iya. Jadi buat mereka yang memang otaknya goblok ya kan, maaf, goblok gitu ya. Buat mereka yang otaknya goblok, itu juga main gamenya goblok. Jadi kayak misalkan nih ya, ketika kita ketemu dengan orang yang ketika main Mobile Legends, mungkin 1 bulan 2 bulan dia goblok, it's okay.
mereka sedang mempelajari, Iya. ya kan? Tetapi ketika kita melihat ada orang yang main Mobile Legends udah bertahun-tahun, Tapi masih dia sama masih aja. master terus. Masih sama aja. Dan ketika saya ngelihat di kehidupan nyatanya pun nggak itu ya, nggak semuanya, tapi sebagian saya ngelihat bahwa mereka itu juga goblok gitu loh. Ya kan? Goblok. Ya nggak gitu juga sih. Kan memang itu kan strategi. Iya. Strategi itu otak kita tuh bener-bener dipakai. Kayak misalkan nih, ketika darah kita sedang Sekarang. sekarat, harusnya kan mundur. Ya nggak? Tapi kenapa masih maju aja Ada yang nafsu mau gitu ya? maju-maju aja gitu loh. Masih nafsu aja ya. Udah, kita tombol mundur loh, mundur, tetap aja maju. Iya, emang itu kayak mungkin dari filosofinya dia, maksudnya bukan filosofi ya. Prinsipnya dia itu gimana ya? Nafsuan ya. Ya, pengen kill loh. Meskipun darah musuh sekarat, tapi dia udah jadi nih. Misal kayak embelnya build-nya udah jadi. Nah kalau begitu jadi mungkin nggak masalah ya. Ya, kalau kita udah menang gold mah nggak masalah. Oh. Karena kalau kita fokus, meskipun kita kalah level, tapi udah kita menang udah gol. Gol kita menang nih. Meskipun kalah level ya. Kita masih bisa menang kok. Oh, berarti maaf. Kadang kan saya goldnya itu lebih tinggi, tapi levelnya rendah. Gue langsung mundur. Ternyata enggak ya, bisa menang ya? Bisa. Oh, baru paham saya. Kan itu kayak jadi apa sih namanya? Dari skill itu kan ketika nambah damage, berarti dia mempunyai emblemnya udah ada. Kayak misal ada yang nambah lifesteal, terus nambah hybrid lifesteal, itu banyak-banyakan gitu kan. Masih banyak lagi lah pokoknya. Dan ketika misal itu satu udah jadi, tapi musuh pun belum jadi, kita masih menang. Tapi tergantung dari hero-nya. Ketika hero-nya tebel, tapi kita hero-nya tipis, kayak contohnya kita MM lawannya Vector, kita nggak seimbang dong. Oh. Karena apa? Karena oke, Vector oke. pasti HP-nya gede, Yes, XP-nya yes, lebih yes. gede. Nah, sedangkan MM dia renyah, tapi jangan bilang renyah, Pukulannya pukulannya tembakannya ya? sakit gitu loh. Nah, kayak Assassin juga sama gitu. Hmm. Assassin meskipun kayak dibilang renyah, dibilang ini, tapi kalau ketika udah ngedamage sakit pasti gitu Iya, kan. sekali ulti Iya. langsung mati ya. Apalagi kalau udah jadi build yang udah jadi Kayak lah Saber pasti. tuh ngumpet-ngumpet di rumput nih. Ini Saber kok nggak ikutan main gitu. Tiba-tiba sekali main kita langsung mati. Saber itu kayak ibaratnya dibilang kalau sekarang ya meta ciki namanya. Meta Ciki itu apa? Meta ciki itu meta ciduk. Oh, hero-hero yang Suka nyiduk gitu suka ya. nyiduk. Oke. Nyiduk itu bukan nyiduk gayung ya. Oh iya. Maksudnya nyiduk kayak misal kita ada musuh nih, ada musuh lagi sendirian, Ha-ha. kita ulti langsung gitu kan. Mm-mm. Itu namanya kita lagi nyiduk lah, pasti semua Meta tahu lah ciduk. ciduk menciduk gitu loh. I see. Kill yang suatu bukan kayak kita lagi war tuh, kayak misal kita war itu kan dibilang perang bareng-bareng gitu loh, rame gitu kan. Tapi ini kayak ya ngumpet-ngumpet lah, diem-diem tapi tiba-tiba datang-datang langsung muncul, langsung Oke. bunuh gitu loh. Gini Ri, gue tuh juga pengen ngasih pesen nih ke teman-teman. Gimana tuh? Kalau main Mobile Legend itu, hey kalian, itu Kenapa? harus bisa semua user. Ya itu caranya gitu. Soalnya gue tuh main ya, udah pakai MM nih, ya kan saya S1 kan, S1 gitu. Pakai MMA gitu ya. Tet. Tiba-tiba di bawah ada MM lagi. MM-nya 2 lagi. Iya. Ini Itu. gimana sih pas tanyain, "Bang kok MM lagi?" "Sorry, cuma bisa MM." Ya nggak bisa gitu, ya kan? Nggak bisa itu. Kita kan harus Itu. bisa mempelajari semuanya. Itu bikin yang repot ya. Tapi ya kalau nggak bisa nggak lah orang lain ya. Misal kayak dia emang favoritnya itu doang, emang fokusnya ke situ. Tapi kita bisa semuanya ya, kita ngikutin aja. Kita misal dia fokusnya ke MM ya, kita udah bisa semuanya. Ngapain juga kita harus maksa gitu kan? Yang Ya nggak udah boleh kita, egois ya. Iya, kita juga nggak boleh egois gitu loh. Kita Kasihan harus dong. Iya. Nggak juga kasihan juga, kayak ibaratnya ya. Kita kan fokusnya main apa sih? Ya Menang. pasti menang lah, Iya. dari kemenangan lah gitu kan. Ya udah kita jangan egois sih gitu kan. Soalnya gini Ri, mungkin kayak gue ya, gue kalau main Mobile Legend nih, kalau misalnya kalah ya udah bodo amat gitu. Kalau misalkan gue sinyalnya nggak ada, jangan hilang nih, ya udah nggak apa-apa, AFK nggak masalah gitu ya. Iya. Tapi kan ada beberapa mereka yang memang main Mobile Legend itu menjadi salah satu kebiasaan setiap harinya, dan mereka juga memiliki tujuan untuk mitik misalkan. Nah ketika mereka menemukan tim yang LOL itu bener loh, hari-harinya tuh jadi semakin resah, gelisah, Iya. sedih, bahkan jadi emosian dia. Jadi kita juga harus bisa memahami mereka loh. Kita harus
harus memahami perasaan mereka ketika main ML itu nggak hanya seperti kita yang ya main-main aja gitu, tapi buat mereka main Mobile Legends itu setengah hidup dari mereka. Nah, yang ketika mereka kalah, mereka akan mengalami penderitaan. Ya betul. Dan itu gue udah pernah ngalamin gitu. Oh, pernah ada fase di situ? Gue udah pernah dulu. Pas lagi gimana? pertengahan mungkin suka Mobile Legends ya. Jadi Jadi itu gue dulu ibaratnya gue punya teman mabar tuh. Tapi emang ya sama-sama kita pemain masih menengah lah, belum tahu banget skillnya, terus caranya main yang mana yang bener gitu kan. Dan di situ kayak ibaratnya kita itu mainnya emang lol gitu kan. Cuma kita kayak seolah-olah jadi pinter aja gitu. Wah ini salah, ini mainnya nggak gini saling ngomel-ngomelin ya. Ini nggak mainnya nggak gitu, harusnya ulti tadi. Nah, sebenarnya itu nggak, ya gimana dibilang dulu ya emang kita ya salah gitu, tapi nggak sadar diri gitu. Dan bocil, kayak bocil gitulah. Nah akhirnya sini tuh dibilang, wah ternyata kayak gini mainnya, salah berarti dulu itu kan. Kayak sadar diri lah. Emang kalau misal dibilang dari pemain awam itu ya dimaklumi lah. Kayak misal belum tahu. Kan kalau misal dari pro player atau udah yang tahu caranya main itu kan dia udah, ya bukan berarti dia pengalaman main apa segala macam, tapi dia mempraktekkan, dia bisa menggunakan skillnya, tahu skillnya. Misal nih menggunakan hero lahila. Contoh ya, skill satunya tuh kan dia skill satunya buat apa sih gitu kan. Kita tes cobalah dulu lah skill satunya buat apa, terus fungsinya apa. Terus skill 2-nya apa, skill 3-nya kayak apa, kita cari tahu dulu nih. Nah ketika misal udah dapet tahu skillnya ini buat apa, ini fungsinya buat apa, terus gimana caranya kita kabur ketika ada musuh, terus banyak lagi lah pokoknya gitu kan. Ya kita biasa aja gitu, maunya mainnya nggak kayak dulu, meski kayak nafsu, kayak segala macam gitu kan. Mentang-mentang kita bisa mau ngekill nih, udah sekarat udah kejar aja bisa gitu kan. Nah itu salah. Ketika udah sekarat ya udah biarin aja dulu. Yang penting kita juga selamat gitu kan. Kita nggak rugi, kita ya nggak rugi, terus kita nggak mati. Jadi nggak kayak apa namanya, ya nggak ngasih bunuh musuh diri gitu ya. Iya, nggak ngasih musuh kayak dapet gol lagi gitu. Bahkan kan itu Ri, gue tuh sering nemuin ya. Jadi jangan kan orang, gue sendiri ya dia. Ketika gue sekarat, nah gue sekarat nih, gue sekarat, dan gue tahu nih hero-nya tuh darahnya tipis gitu ya. Gue tuh emang sengaja mancing. Gimana caranya? Gue tuh punya darah cadangan, misalkan itu yang kayak Hanabi yang biar terus langsung kuat, apa namanya itu yang warna kuning? Aegis ya. Yeah. Nah dia darahnya sekarat, tinggian dia. Nah gue punya Aegis sama darah yang di tengah-tengah tuh. Iya. Nah gue tuh kadang sengaja darah itu nggak saya aktifin biar dia tuh maju. Nah ketika dia maju, darahnya saya aktifin, Aegisnya saya aktifin, akhirnya dia yang kalah. Iya. Jadi nah itu contoh sengaja dari gitu kan. Iya, ya itu namanya kita udah berarti berpikir dengan cara, ya kita tahu lah berarti apa sih fungsinya ini kan gitu kan. Berarti kita tahu cara mainnya gitu kan. Enggak kalau misal kayak dulu tuh meskipun sekarat udah pakai aja maju gitu kan. Udah skill udah ibaratnya skillnya udah dipakai semua, ultinya udah dipakai, terus musuh sekarat pun kita punya Aegis pun kita pakai dulu gitu kan. Main pencet aja gitu. Kalau dulu kan udah pakai ini skillnya dipakein aja gitu. Kalau sekarang udah main trik lah. Terus misal kayak kan hero-hero sekarang itu kan banyak-banyak yang menggunakan skillnya itu lebih tingkatan lebih tinggi lah ya. Contohnya kayak Fanny, terus kayak ya yang hero-hero dibilang apa sih namanya, kayak hyper itu apa sih, kayak yang tukang ngejungle gitu kan. Assassin gitu ya biasanya. Dibilang assassin sih. Assassin sama apa Vector ya? Vector juga bisa, tapi kan Vector kebanyakan kalau misal dari SP dia ya dia SP. Tapi ya ada beberapa juga sih, kan kayak tergantung misal dari Alpha. Vector juga bisa jadi assassin, kayak misal Alpha juga nanti bisa hyper. Kenapa sih bisa hyper kan? Karena jungle-nya ya yang disarankan ya emang kenapa harus hyper, yang apa namanya, yang bisa cepet-cepet naik level, yang cari ya hyper kayak misal pun Victornya meskipun dia Victor tapi bisa jungle cepet ya udah pakai aja gitu kan. Balmon ya yang cepet ya, apa siapa? Sebenarnya banyak sih kalau Victor mah, kayak Balmon, terus Pakuito, terus Barat, masih banyak lagi sebenarnya. Kalau misal kayak Minsita itu masih dibilang ya belum terlalu buat jungle sih ya. Masih ya buat XP. Bisa tank juga sama XP juga buat offlane. Oke. Nah, kalau Minstar itu ya lebih gimana sih? Dia itu malah Minstar itu kayak sebenarnya kalau dibilang dari Vector itu kadang-kadang memang player ya? Bukan.
Ya, Ya kalau yang gitu ya. enggak. Kalau sekarang tuh ya lebih ke apa namanya, emblemnya itu malah dibikin kayak marksman gitu loh. Iya. Kenapa sih dibilang gitu? Dia kan menggunakan rata-rata kayak basic attack. Dia nggak, kalau menggunakan skill itu paling nggak buat nyetun, terus buat nyiduk, terus ultinya juga cuma kayak nyetun juga gitu kan. Kenapa dibilang ya banyak skill? Kayak misalnya kita bikin fighter nih, kayak emblem fighter kan paling nggak ada kayak basic attack speed-nya juga kan. Nah, kenapa sekarang tuh dipakainya pakai mobil gitu, gak kayak dulu. Sekarang lagi di apa namanya, di revamp lagi. Skill 2-nya itu yang bikin kayak kadang-kadang tuh orang bingung. Kenapa skill? Biasanya kan kalau misal pakai skill itu kan paling ya menggunakan skill yang khusus gitu loh. Kayak misal skill lain lah, pasti kayak Lancelot nih, skill 3-nya kan skill 3 tuh. Dia pasti cuma skillnya gitu, bukan kayak kita basic attack pakai gitu. Nah, sedangkan Mr. itu dia pakai skill basic attack yang digunakan. Nah, sedangkan basic attack itu dia ngambilnya dari apa? Dari emblem yang mempunyai attack speed. Nah, makanya kenapa dibikin build kayak MM gitu. I see. Nah, jadi sakitnya di situ kalau Misita. Tapi mungkin kebanyakan fighter lain dia pakai yang spell farm, pakai yang apa namanya, yang punyai bikin darah naik lagi gitu. Karena dia menggunakan pasif. Contohnya kayak si siapa namanya yang pakai naga, Zilong siapa namanya, itu yang pakai naga, lupa Kaido. Ya. Siapa? Gif, yang pakai naga siapa, Gif? Yang hero yang ultinya naga? Yuzong. Nah, itu Iya, Yuzong masih. Yuzong, terus Tamus itu masih banyak lagi. Dia mengandalkan pasifnya apa sih? Dia menambahkan kayak nambahkan HP apa namanya, kayak apa sih? Darahnya nambah gitu ya? Iya. Jadi misal pasifnya Yuzong nih, ketika dia udah hidupnya pasifnya, terus kenain musuh, pasti kayak dia nyerap apa HP-nya musuh gitu. Nah, HP-nya musuh kan berkurang. Nah, itu dari pasif. Nah, bisa tambah lagi dari build-nya nanti kan. Masih ya pokoknya masih banyak lagi sebenarnya sih. Kalau misal dari Vector yang cocok, yang buat jungle mana, yang buat XP mana gitu kan. Enggak semua cocok sih. Gue juga mau bilang gini. Main Mobile Legend itu kan ada yang bilang ya, dasar lu main game mulu padesu, masuk depan suram. Kan ada yang bilang kayak gitu ya. Padahal ketika gue analisis lagi ya, gue tuh membuka kembali kenapa sih kita tuh suka main Mobile Legend, dan apakah kita main Mobile Legend itu hanya menghabiskan waktu? Ternyata no. Tapi di Mobile Legend di Mobile Legend itu kita diajarkan bagaimana caranya menahan ego, mengontrol ego. Iya benar. Di Mobile Legend kita diajarkan untuk bekerja sama, gotong royong, ya kan? Di Mobile Legend juga kita dapat mengeluarkan unek-unek kita. Ketika kita bersedih, banyak sampah di pikiran kita bisa maki-maki di situ. Akhirnya kita jadi lega, ya kan? Jadi nggak hanya menghabiskan waktu, teman-teman. Ketika kita memanfaatkan game itu, ya kita akan mendapatkan banyak kebaikan di situ. Itu jadi salah satu filosofi Mobile Legend ya. Maksudnya game lah ya. Ini bukan Mobile Legend doang sih, banyak lagi. Kalau dari Mobile Legend memang banyak kayak filosofinya itu. Kayak misal dari yang pertama kita ya tahu sejarahnya. Sejarah kan bukan sejarah apa namanya, Mobile Legend itu kan bukan dia diciptakan benar-benar cuma game doang yang harus dimainkan. Enggak. Dia punya sejarah, kayak ibaratnya filosofinya. Misalnya contohnya Layla tadi punya sejarah, filosofinya apa, kenapa dia datang dari mana, terus kenapa didatengin ke Mobile Legend, itu udah ada sejarahnya semua. Terus hero-hero baru dari hero-hero negara-negara lain tuh banyak. Kayak Gatot Kaca. Iya, Gatot Kaca itu dari Indonesia. Terus Kadita itu dari Indonesia juga. Iya. Nah, kenapa sih Kadita dihadapin di sini? Dia mempunyai apa sih? Kelebihannya apa? Dia pasti ada sejarahnya. Jadi artinya ketika kita main Mobile Legend, misalkan main Gatot Kaca, kita jadi tahu sejarah kebudayaan Indonesia. Di Indonesia itu ada pewayangan. Namanya Gatot Kaca. Nah, terus ada juga legenda-legenda di Indonesia seperti Nyi Roro Kidul, Kadita. Jadi kita akhirnya mempelajari secara nggak langsung. Iya. Jadi berarti Mobile Legend itu mendidik. Ya, bilang mendidik tergantung dari kita memakainya yang benar. Berarti tergantung masing-masing orang ya. Iya. Jadi nggak semuanya kayak ibaratnya tahu sejarahnya gini-gini terus
manfaatnya apa gitu ya. Emang beda-beda sih semua orang gitu kan. Nah, Oke. Terus ambil rokok. dari oke selesai. Terus? Jadi kayak ya bukan tahu sejarahnya doang gitu kan. Terus fungsinya apa sih, fungsinya main game gitu kan. Kadang-kadang emang kita lagi main game dimarahin orang tua, bilang gini, main game mulu, kerja sana. Dia cari duit apa gimana? Apalagi kalau orang-orang sekolah tuh. Ya kayak dulu emang pernah gitu kan, pas lagi masa-masa ya namanya juga belajar kan. Ya harus fokus belajar lah. Masa-masa bocil masih belajar gitu kan. Nah, Ri, pesan-pesan buat bocil yang main game mulu, Ri. Gimana, Ri? Untuk para Bocil. ya dibilang jangan bocil ya, anak-anak yang masih Anak kecil aja deh, ya, anak kecil lah, biar jangan lebih itu bocil. ya. Jadi main Mobile Legend itu apa main game itu ya jangan terlalu dipaksakan untuk main game terlalu serius, karena banyak udah kejadian kok kayak yang tadinya dia baru beli HP nih, udah ya banyak lah emang lah, baru beli HP dia main game, dan sedangkan itu HP baru kan, posisi baru, tapi dalam mainnya itu dia masih namanya juga anak kecil kan, nggak tahu kayak mainnya yang benar gimana, caranya gimana, terus fungsinya apa gini, terus tiba-tiba dia kalah, dia marah, dibanting HP-nya, padahal baru gitu kan. Nah itu yang kekhawatiran semua orang kayak gitu. Terus banyak lagi yang dari main game, terus dia punya sindrom apa banyak lah, kayak punya penyakit gara-gara main game, terus matanya rusak, terus kayak punya penyakit banyak lah pokoknya kurang istirahat, terus PR-nya terbengkalai. Iya, wah masih banyak lagi itu. Makanya untuk saran-saran para anak-anak ya jangan dulu lah. Bocil. Kecuali kali ya buat game itu kan kayak ibaratnya kita main pas gabut. Tapi kalau emang kita fokus main game, tujuannya berarti ceritanya kita jadi gamers. Ya. Mendapatkan uang. Paginya ke situ harusnya. Kalau misalnya kita nggak mendapatkan uang dari situ, artinya game itu sebagai hiburan. Hiburan artinya apa? Hiburan itu sesuatu yang menyelingi hidup kita. Jadi bukan sesuatu yang memang harus dikerjakan terus menerus. Jadi ketika kamu habis mengerjakan kewajiban kamu, misalkan sholat ya, ibadah, sekolah, misalkan kerja gitu ya. Nah ketika memang kewajiban itu sudah kita penuhi, sudah kita kerjakan, nggak apa-apa sebagai hiburannya main Mobile Legend. Tapi ketika kerjaanmu belum selesai, disambingin game, ya jangan selesaiin dulu. Ya kan? Iyalah. Nanti malah jadi kita nggak fokus dalam pekerjaan kita, terbengkalai, belajar kita error gitu kan. Iya. Dan saya kemarin pernah ngerasain kayak gitu. Pas gua awal-awal lagi main Mobile Legend ya. Iya. Gua kan konten kreator ya teman-teman. Masih konten kreator yang masih awam lah. Masih awal-awal gitu ya. Akhirnya apa coba Ari? Gua jadi nggak bikin konten. Akhirnya algoritmanya itu turun drastis. Semua ya. Bukan sih, engagementnya turun drastis. Jadi anjir, sebegitunya ya main Mobile Legend ketika kita nggak bisa mengontrol, akhirnya sesuatu yang lebih inti di hidup kita terbengkalai. Yes. Iyalah. Kita juga kayak main game itu kan bukan sekedar kayak kita misal gabut nih. Gabut kita main game. Udah gitu doang. Nanti kalau udah selesai gabut main game lagi. Enggak. Kita cari inspirasi dari game apa sih? Misal kita main game tapi yang benar-benar ada filosofinya ya. Ya contohnya Mobile Legend, PUBG, Free Fire, banyak lagi. Itu kan semua ada filosofinya. Dari perang. Tapi untuk kayak misal filosofi game-game perang itu ya mungkin ya keseruan nih kalau misal itu ya. Sejarah, kalau dibilang sejarah paling enggak ya sejarah paling perang kali ya. Kalau misal gue ya, karena gue juga nggak main ini kan, nggak main ya gitulah, nggak main PUBG, nggak main Free Fire kan. Lo nggak main PUBG? Gue nggak main loh, karena gue nggak main juga. Kalau FF itu jujur gue pernah main, karena dulu tuh kayak ibaratnya ya namanya masih bocil itu ya? bocil lah, mencoba semua game gue coba dulu loh, serius. Yang kayak nyaman di Mobile Legend. Ya itu kalau dibilang nyaman, jangan terlalu nyaman game ya. Nggak boleh lah, misal nyaman hanya kepada dia. Ya ya siapa tuh? Anjay. Terus jadi dulu tuh kayak gue main game merasa boring gitu kan, maksudnya kok ini nggak asik gitu kan. Terus kesini tuh kayak banyak teman gue tuh main game 1
apa sih gamenya kok kayak seru banget, sampai ibaratnya kayak ayo serang sini, ayo sini, bantuin. Wah, kok rame banget, kayak ya kalau misal dibilang kayak orang-orang tuh emang rame, wah ada apa nih misalnya gitu kan, tapi kita beda lagi, wah main apa bro, lagi ngapain bro, gitu kan, kita cari gitu kan, main game ayo mabar, bisa diajak tuh. Nah akhirnya di situ kayak wah kayaknya seru nih buat main bareng gitu kan, akhirnya ya main lah, coba gitu kan, wah ternyata kok kayak berminat gitu kan buat mabar. Tapi kalau emang main sendiri emang rasanya boring, serius kalau menurut gua sendiri ya, harus bareng-bareng sama temen ya, lebih asik ya, lebih asik. Apalagi kalau kita main have fun tapi fokusnya kemenangan. Have fun itu kayak kita dalam permainan nih, kita punya strategi tapi kita mainnya dengan cara kayak normal itu kayak kita main ya, kita pasti udah tahu, misal udah tahu strateginya, mainnya pasti biasa aja dong, karena dia udah tahu strateginya, kayak seolah-olah kita ngerjain tugas tapi kita udah tahu rumusnya, biasa aja, nggak ada tantangan gitu ya, nggak ada tantangan ya. Kibarnya dibilang have fun ya bisa, dibilang ada tantangan bisa juga. Tantangannya apa ya, kita harus melawan musuh. Bilang have fun, kita mainnya kalau bareng-bareng nih, ayo kesini, ayo kita incer ini aja, yuk kita bareng-bareng serang 1, 2, 3 gini kan, bareng-bareng gitu kan. Wah, jadi kayak kita tuh bisa bertawa bercanda gitu loh. asik. Tapi ya? untuk kayak misal nih kayak pemain-pemain solo player, terus kadang-kadang main bareng tapi dia emang kayak baru gitu, makanya kayak misalnya gua sama lu, gua baru kenal lu, tapi lu baru awam juga gitu kan. Dan kita ya tahu lah ibaratnya lu masih awam gitu kan. Terus masih dibilang noob ya enggak. Namanya awam aja lah, jangan noob lah. Kalau noob itu terlalu kasar ya. Jadi apa namanya? Kasar lu noob. Jadi ya kita harus maklumin lah. Dan kadang-kadang juga beda orang. Setiap orang tuh kayak misal dari prinsipnya dia emang dia fokus ke harus kemenangan nih, harus menang nih, jangan sampai kalah gitu kan. Tapi ketika kita nemuin tim yang enggak sesuai dengan prinsip kita, strategi kita yang kita susah udah ya? serah, ya susah gitu kan. Makanya kenapa kita di sana kan kayak wah ini mainnya kayak gini ya, kita harus bikin gimana caranya gitu kan. Ya kita kalau dia nggak bisa main teratur, kita jadi ketuanya. Kita gimana caranya? Teman-teman ya. Iya. Koordinasi lah ya. Kayak misal nih, gue main sendiri nih. Terus teman-teman gue mainnya ngacak. Terus gue bilang, coba yuk kumpul ke sini gitu kan. Ayo kita serang ini aja, kita fokusin ini aja dulu. Kalau ketika udah nurut, kalau kita mainnya emang udah bener-bener baik ya, mainnya kayak kita nih. Biasanya kan orang menilai dari di mana dia kayak mainnya tuh bagus apa enggak. Ketika kita mainnya perform bagus, tapi teman-teman kita masih error, tapi dia memandang kita, wah itu bisa, berarti bisa diandalkan. Iya pasti nurut. Iya. Benar. Jadi ya udah, kita gimana sih caranya? Ya kita yang mikirin strateginya, gimana caranya kemenangan gitu Oke, kan. paham. Jadi ini buat teman-teman nih. Ini pesan yang bagus ini. Jadi ketika kita main random misalkan ya, atau misalkan main bareng-bareng nih, Ya, ternyata teman-teman kita itu masih dibilang ya belum goblok gitu ya. ya. Jangan Awam lah, belum tahu banget cara strateginya. Yes. Tapi kita udah memahami strateginya ya. Ya udah ayo kita sih kayak ibaratnya kita ngajak aja gitu. Ayo Jadi, kita serang ini. Kita yang menginisiasi Ya. teman-teman itu. Kayak dibilang kita ya gendong lah. Jadi ya kita tuh jangan diem aja, kita harus menginisiasi teman-teman. Hey, kalian tolong kamu untuk sekarang kamu fokus ini dulu. Terus setelah itu, Mage, kamu nanti bantuin ya rolling ke XP misal. XP kamu jangan kayak main Brawl aja, kamu harus bolak-balik. Iya. Jadi kita harus mau capek-capek untuk ngasih tahu gitu ya. Gue tuh pernah dulu gitu. Gue mainnya hyper kan dulu kan. Emang gue seringnya mainnya hyper sih. Kalau dulu ya. Tank hyper, MM jarang dulu, Mage paling. Tapi sekarang udah lebih kayak MM ke hyper tank dah. Kalau Mage sama Vector masih ya dibilang gimana sih ya, bosen kali ya. Mainnya itu terus gitu kan. Terlalu gampang ya. Ya bukan terlalu gampang, terlalu bosen lah. Kayak Nana gitu ya, di tengah. Terus kalau sekarang tuh lagi fokusnya udah itu aja dulu. Kalau enggak nanti kalau misalnya udah punya strategi yang lain tuh, ya udah apa sih harus yang dilakuin, ini tugasnya apa. Setiap hero kan mempunyai tugas masing-masing tuh. Kayak misalnya hero assassin ya pasti jungle. Kalau MM pasti ya god lane. Kalau fighter pasti XP. Dia fokusnya apa? Kalau Ruam yang Ruam ya, dia pasti buka war tank. gitu ya. Kalau enggak ya buka war. Terus kalau enggak ya tugasnya ngelindungin. Karena dia itu kayak beratnya dibilang
pelindung ya, tapi pelindung kadang-kadang nggak dihargain loh, serius. Padahal dia yang melindungi mati-matian. Iya, betul. Kadang-kadang Dan gue user ROM. nah, lu hati-hati. Jangan sampai di roasting. Enggak, maunya sekarang itu kayak ibaratnya kita main tank, kita udah tank nih, udah ya tank. Kita udah berusaha melindungin. Tapi ya emang kita kan pemain awam juga, namanya awam. Kita udah berusaha kan, gimana caranya ngelindunginnya, pakai skinnya gimana, kita buka warna harusnya gimana. Tapi namanya pemain awam ya gimana lagi? Kita ya cuma ngikutin aja gitu kan. Sedangkan dia yang pengalaman kayak pernah jadi hiper, terus tiba-tiba bilang, wah tanknya nggak bisa main nih, geblek, goblok, segala macam dikata-katain. Menyakitkan bro. Dan itu yang bikin tim kalah. Nah, serius. Dan sekarang itu, kalau misal dari sisi lain ya, dibilang, iya lu jago lebih jago, tapi lu tahu posisinya dia apa? Dia udah berusaha sekuat mungkin, sebisa mungkin ngelindungin lu. Udah kayak itu udah sekuat mungkin berusaha ngelindungin lu, tapi lu nggak ngehargain gitu kan. Ya gimana coba? Nggak kayak ibaratnya. Dan sekarang itu kayak kebanyakan orang ya maksudnya lebih mentingkan dia ya jadi ego. Kenapa begitu? Ya karena dia kayak seolah-olah jadi ini nggak pernah dihargain. Jadi hiper digoblo-goblokin. Terus jadi apa dong? Ya. Jadi SP kan cuma di situ kayak perang ketika misalnya udah clear minion ya bantuin. Kalau emang nggak bisa bantuin nanti dikasain fokus di situ mulu gitu kan. Wah. Oke. Nah, jadi buat teman-teman nih yang gamers Mobile Legends, pesan lagi. Jadi jagalah ucapan kita agar tidak menyakiti hati orang dan akhirnya nggak bikin drop orang. Dan saya ngerasain ketika misalkan dihina-hina, oh dasar tanknya nggak bagus, dasar lu nggak bisa main, akhirnya gue jadi mengiyakan itu. Oh iya, gue nggak bisa main, permainan gue jadi jelek. Dan itu kesalahan besar ya. Wow, tidak besar. Meskipun dia pemain awam, kita kan kayak jadi ibaratnya kita main nih, kita udah dibilang kayak kalau misal dibilang kita sendiri ya udah tahu cara mainnya, berarti kita udah pro player lah gitu kan. Tapi kita ngelihat teman-teman kita nih, masih baru gini. Gimana caranya ya? Bingung kan? Yaudah kita kasih tahu caranya. Gimana caranya? Kita latih dia. Tahu cara, kayak misal nih, dia pakai apa? Misal pakai MM itu kita kan udah kayak misal kita udah tahu nih semua hero, skill-skillnya, udah paham skillnya. Nah kita kasih tahu, coba lu pakai skill 2-nya gitu kan, kasih tahu. Emang skill, mungkin dia berpikir tapi kita nggak tahu emang skill 2-nya buat apa sih gitu kan. Nah itu skill 2-nya buat ini, dan nanti misal musuhnya datang lu tinggal ini aja gitu kan, kita kasih tahu gitu. Dan itu meskipun capek ya, meskipun kita capek, tapi kalau kita fokusnya kemenangan ya insya Allah ya bisa, capeknya terbayar. Iya. Oke. Ya mungkin nggak cari capek itu doang, kayak misal kita udah capek tapi kita kayak ibaratnya nggak dapet apa-apa nih, kita ibaratnya ya misal ikhlas nih lillahi ta'ala ya, kita dapat ya bukan ilmu, emang ilmunya sepele sih kalau ilmu kita, tapi kan namanya juga berbagai ilmu kan pasti dapat pahala kan. Nah kita nggak dapat ilmu cara juga pahala woi. Ya kita kan nggak ngajarin orang ya. Iya. Oke. Mas Fahri, ada nggak, ini udah mau 1 jam, ada nggak statement terakhir buat teman-teman Sobat ML? Oh iya. Pesan-pesan buat Sobat ML ada nggak? Oke lah. Untuk ya mungkin kalian yang sudah main Mobile Legends ya, untuk saran saya sih ya jangan terlalu ego kalau misal buat mainnya. Jangan terlalu ego, terus jangan kayak ibaratnya lu udah ya emang lu udah pinter lah mainnya, tapi jangan ibaratnya lu merendahkan orang lain gitu kan. Oh, oke. Terus mantep ini. Untuk main disarankan ya jangan apa sih namanya? Nafsuan. Jangan nafsuan. Itu memang kebanyakan player gitu kan. Dan satu lagi nih, kesabaran pasti kan. Main Mobile Legends itu harus sabar. Harus sabar. Kalau kita nggak sabar ya kenangan, terus kita mainnya agresif itu kayak tiba dia levelnya meskipun dia sekarat tapi levelnya lebih tinggi, kita main barbar aja. Kayak misal udah dia sekarat. Yes. Nah, itu kan terlalu ego kan. Oke. Ya udah, jangan terlalu itulah. Jangan terlalu ego banget jadi diri sendiri gitu kan. Oke, mantap ini. Istirahatkan dirimu pada game. Ya mungkin itu aja sih pesan saya sih. Oke. Makasih banyak. Iya, sama-sama. Ini buat teman-teman
buat teman-teman yang nonton nih ya, yang kayaknya seru banget nih podcast ngebahas Mobile Legends, dan mungkin teman-teman pengen nih coba dong bahas sejarahnya Layla, sejarah kehidupannya, filosofi hidupnya, atau mungkin tolong dong ajak teman yang lain untuk ngobrolin Mobile Legends, karena ini ada teman gue juga ini namanya Givari, dia juga jago banget main ML-nya, mungkin bisa sharing-sharing di sini ya. Bisa lah. Jadi bisa tuh komen-komen. Nanti diajak mabar lah. Ya meskipun kita emang nggak pro player banget sih, tapi kita ya tahu cara mainnya lah gitu kan. Lu udah pro player bro? Ya nggak dibilang pro player, kan masih banyak pro player lagi. Enggak, lagi. Sepik mulu lu main bro. Ya, namanya Sepik itu kan kita kan kompakan tim kan. Kalau misal tim mau berbagi gimana, apa namanya, berbagi kill, terus berbagi, ya gimana ya dibilang ya, kita Ya, yang tadi tim kerjasamanya gitu lah, iya. Oke. Nah jadi buat teman-teman nih yang mau mabar bareng, bisa nanti ya, bisa langsung taruh aja ID-nya di kolom komentar dah. Terus buat teman-teman juga nih, tolong komentar kalau misalkan memang podcast ini menarik, kritik dan saran semuanya taruh di kolom komentar. Boleh, Nanti bakal boleh. kita respon. Boleh. Oke, mungkin segitu dulu aja ya, Boleh Mas Fahri deh, ya. siap. Makasih banyak nih. Sama-sama. Makasih banyak juga buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk Di like ya. like and subscribe lah. subscribe itu penting buat perkembangan channel ini. Ya udah. Ya Buat apa nih? ya buat kalian yang belum subscribe bisa subscribe lah. Oke. Yang belum nonton ya harus ditonton gitu. Sampai jumpa. Sampai Ayo kita langsung main Mobile Legends. Oke.